Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu beserta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Titin. Berikutnya Ibu akan mengecek hadiah kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Bagus, tingkatkan terus ya kehadirannya. Jangan apa-apa ya. Ya Ibu. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi energi kinetik, potensial, dan mekanik. Tapi sebelum itu, Ibu mau mereview kembali materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Apa, adik? Materi tentang usaha. Ya, benar sekali ya. Jadi, materi kita minggu lalu itu tentang konsep usaha. Ada yang masih ingat apa itu usaha dalam fisika? Adik Kesli mungkin? Adik Kesli sudah lupa ya. Adik Ansi mungkin masih ingat apa itu usaha dalam fisika? Baik, jadi usaha dalam fisika itu adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah atau bergerak. Nah, jadi contoh usaha dalam fisika itu saat Ibu mendorong meja itu bergerak. Nah, di situ karena ada gaya dorong yang Ibu berikan kepada meja tersebut sehingga meja tersebut bisa berpindah atau bergerak. Oke. Dari contoh tadi yang Ibu mendorong meja, kira-kira menurut kalian kenapa manusia itu bisa mendorong meja sampai meja itu bergerak? Atau ada apa sampai meja itu bisa bergerak? Ada energi. Ya, benar sekali ya. Karena ada tenaga atau energi yang diberikan sehingga meja itu bisa bergerak. Nah, jadi usaha dan energi itu saling berkaitan. Kalau benda itu memiliki energi, maka benda itu bisa melakukan suatu usaha atau kerja. Sekarang, pada hari inilah kita akan belajar tentang materi energi, khususnya energi kinetik, potensial, dan mekanik. Menurut kalian, apa yang terjadi jika bola pingpong ini Ibu gelindingkan? Apa yang terjadi? Kenapa? Ya benar ya, bola itu akan bergerak. Lalu apa yang terjadi jika bola itu Ibu jatuhkan dari atas? Menggelinding. Apa lagi? Jika Ibu jatuhkan ke bawah, maka bola akan bergerak jatuh ke bawah. Terus mengapa benda itu dapat bergerak dan jatuh? Mengapa benda itu dapat bergerak dan jatuh? Ya, karena ada gaya gravitasi. Baik, karena itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, ada pun tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan energi kinetik dan energi potensial melalui pengamatan sederhana. Yang ketiga, menentukan hubungan energi kinetik dan potensial serta energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Sekarang kita masuk ke pengertian energi. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sering melakukan aktivitas berjalan
yang Ibu sebutkan tadi, apakah itu memerlukan tenaga? Ya, benar sekali ya. Itu membutuhkan tenaga untuk melakukan aktivitas tadi seperti berjalan, berlari, bermain bola. Itu suatu kegiatan yang membutuhkan tenaga. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, apa yang tadi tahu apa itu energi? Ada yang bisa menjelaskan pengertian energi? Ada di sini mungkin. Energi adalah kemampuan melakukan suatu usaha untuk menyebabkan perubahan. Ya, benar sekali ya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Contohnya itu tadi manusia berjalan, berlari, dan kendaraan yang bergerak. Yang berikut kita masuk ke sifat-sifat energi. Sifat energi yang pertama itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, di sini itu artinya energi itu tidak bisa dibuat atau diciptakan sendiri dan juga tidak bisa dihilangkan. Tetapi energi itu hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik. Sifat energi kedua itu energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya sudah ada sebutan tadi. Dia dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Energi itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Adik, opsi mungkin? Ayo semangat sedikit, kamu masih tidak makan. Tadi siapa kan? Apa contoh dari energi itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lain? Yang pertama itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak. Jadi semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Contohnya bola menggelinding. Apalagi energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak. Ada Gesti? Selain bola menggelinding, terus apa lagi? Yang bergerak itu apa? Ya, mobil bergerak. Benar ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak. Nah, semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Contohnya itu bola menggelinding. Efek kuadrat. Caranya F sama dengan energi kinetik satuan bentuk, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda satuannya meter per second. Oke, jadi dicatat ya rumusnya karena sebentar ada contoh soal. Energi yang dimiliki benda pernah kedudukannya atau ketinggiannya. Semakin tinggi benda, semakin besar juga energi potensial. Ya, jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Atau benda yang berada di tempat tinggi itu, menyimpan energi yang disebut dengan energi potensial. Contohnya apa? Yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Berarti energi itu masih berada di atas ketinggian. Jadi contohnya tadi bahwa yang masih berada di atas pohon, terus buku yang masih berada di atas meja. Jadi rumusnya ini EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, Gerak dengan kecepatan 4 meter per second. Tentukan energi kinetik bola tersebut. Dari soal ini yang diketahui apa Pak? Massa. Massanya berapa? 2 kilogram. Apalagi yang diketahui? Kecepatan Berapa? 4 meter per second. Yang ditanya apa? Energi. Eka. Rumus Eka tadi bagaimana? Eka sama dengan
kali 2 kali 4 kuadrat. 2 ini habis, jadi 4 kuadrat itu 16. Jadi EK-nya sama dengan 16 joule. Terus soal yang kedua yang diketahui masanya 3 kilogram. Apalagi yang diketahui? Ketinggian itu apa tadi? Di soal di rumus tadi ketinggiannya apa? Hanya 2 meter. M-nya 3 kilogram. hanya 2 meter. Gravitasinya 10. Gravitasi 10 meter. Yang ditanya Energi potensial. apa rumus energi potensial tadi? EP sama dengan M kali E kali H. M tadi 3 kali 2 dikali 10. Jadi hasilnya 60 joule. Joule ya, bukan kilogram. Dari contoh soal ini, kalian sudah memahami? Sudah ya. Sekarang ibu ada latihan soal. Ada yang sudah? Sudah ada contoh soal pasti bisa lah. Ini ice breakingnya tebak-tebakannya. Pasti kalian bisa menjawab. Ibu ada 2 ice breaking. Ice breaking yang pertama, saya selalu berada di depanmu, tetapi saya tidak bisa kamu lihat dan genggam. Siapakah saya? Bayangan. Bayangan kamu masih bisa lihat. Kurang tepat. Bayangan kita masih bisa lihat kan? Tapi tidak bisa genggam kan ibu? Iya, tapi kita bisa lihat. Yang pertanyaan bisa lihat. Siapakah saya? Saya itu selalu berada di depanmu, tetapi saya tidak bisa kamu lihat dan genggam. Kalau saya apa? Tapi yang lainnya belum terlalu percaya. Sekarang argumen yang kedua. Cluenya ban. Jika BNI itu sama dengan 2, BRI sama dengan 1, BCA sama dengan 2, maka Mandiri sama dengan 1. Salah ya, kurang tepat. 5. Cluenya adalah bank. Jika BNI itu sama dengan 2, BRI sama dengan 1, BCA sama dengan 2, maka Mandiri sama dengan 5. Berapa? 2. Ya, benar sekali ya, 2.
Adik mungkin bisa menjelaskan adik Cici kenapa? Ya, tadi ibu minta kalian untuk menjadi 2 kelompok. Iya, guru pendek. Ikuti petunjuk yang ada di KPD. Di sini ada 2. Oh iya, baca langkah kerja yang ada di KPD ya. Cepat ya. Bagi ibu mempresentasikan hasil meeting. Baik, terima kasih atas waktu yang cepat yang diberikan kepada masuk. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan kelompok kami sehingga 1 meter. Hasil pengamatan bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, bola sangat cepat tetapi bergeraknya cepat. Jenis energinya adalah adanya energi potensial, energi kinetik. Kedua, bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian energi kinetik. Fakta yang diskusi, apa yang terjadi pada energi potensial saat bola jatuh, yaitu energi potensial berkurang. Mengapa energi gerakannya cepat, maka energi kinetiknya bertambah. Juga bagaimana hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada percobaan tersebut. Saat bola dijatuhkan, energi potensial bertambah menjadi energi kinetik. Jumlah keduanya menjadi energi mekanik. Saya atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja dari hasil pengamatan tadi, bola pingpong yang dijatuhkan dari ketinggian bergerak dengan cepat dengan selang waktu 4 sekon. Untuk jenis energi potensial dan energi kinetik. Yang kedua itu, bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Bola yang dijatuhkan bergerak lambat dengan selang waktu 6 sekon. Jenis energi potensial dan energi kinetik. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada energi potensial saat bola jatuh? Itu berkurang. Yang kedua, mengapa energi kinetik bertambah saat bola bergerak jatuh? Karena terjadi perubahan energi. Ketiga, bagaimana hubungan energi potensial
energi kinetik dan energi mekanik pada percobaan tersebut. Untuk energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah, dan energi mekanik tetap. Apakah energi mekanik berubah selama bola jatuh? Jelaskan. Tidak, karena tidak ada energi luar yang mempengaruhinya. Jadi kesimpulan dari percobaan tadi bahwa energi potensial Ya, pemahaman kalian, Ibu ada sedikit kuis ya. Sekarang Ibu minta kalian buka HP kalian, buka Chrome. Bantuan juga. Polisi asik. Nah, SD. Bahwa sebagian besar dari kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Oke, sebelum akhir Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Angel. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi terdapat energi kinetik, energi potensial, serta energi mekanik. Ini bisa Ibu. Baik, terima kasih Adik Angel. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim ke grup WA ya. Bu. Pada pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari materi tentang momentum dan impuls. Jadi harapan Ibu, kalian mempersiapkan diri dengan belajar terlebih dahulu di rumah agar nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah mempunyai gambaran awal tentang materi tersebut. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Adik Sisi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.